Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Wasino. Kenalkan nama saya Riko Aryo Wardana dengan NIM 825240142. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang bahas tentang efisiensi dari TOGAF ADM, Zakman, dan juga VA. Baik, efisiensi kerja dalam integrasi framework enterprise architecture, TOGAF ADM, Zakman, dan juga VA. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi maupun desain sistem yang efisien dan fleksibel. TOGAF ADM berfokus pada efisiensi operasional, TOGAF ADM berfokus pada efisiensi operasional. Zakman menawarkan keunggulan dalam dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, studi literatur, jurnal, artikel ilmiah, prosiding, dan 7 tahapan penelitian. Baik, yang pertama efisiensi TOGAF ADM. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu pendekatan iteratif dan incremental. Yang pertama, ADM dirancang untuk dijalankan secara iteratif, memungkinkan organisasi untuk berfokus pada area kritis terlebih dahulu. Setiap fase dapat disesuaikan dan diulang untuk menyempurnakan arsitektur tanpa harus mengulang seluruh proses. Efisiensi tercapai karena organisasi tidak perlu menyelesaikan semua fase sekaligus, melainkan secara bertahap. Yang kedua, reuse aset arsitektur. ADM mendorong penggunaan kembali komponen arsitektur yang sudah ada, mengurangi duplikasi upaya pengembangan dan cepat penyelesaian proyek. Contohnya, jika suatu proses bisnis atau solusi teknologi sudah terdokumentasi, tim dapat mengadaptasi alih-alih membuat dari nol. Yang selanjutnya, fokus pada requirements management. Fase requirements management berjalan secara terus-menerus di seluruh siklus ADM. Pastikan bahwa perubahan kebutuhan bisnis dapat diakomodasi tanpa mengganggu alur kerja utama. Dan juga mengurangi risiko scope creep dan pemborosan sumber daya. Yang selanjutnya, penyesuaian. Organisasi dapat memodifikasi atau melewatkan fase tertentu yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Contoh, jika suatu organisasi sudah memiliki bisnis arsitektur yang matang, fase terkait bisa dipersingkat. Yang selanjutnya, yang kelima, integrasi dengan framework lain. ADM dapat dikomodasikan dengan metodologi lain seperti Agile, DevOps, atau ITIL untuk meningkatkan efektivitas. Yang keenam, governance yang jelas atau arsitektur governance. ADM menyediakan kerangka governance melalui arsitektur governance framework. Ini memastikan keputusan arsitektur align dengan tujuan bisnis dan meminimalkan pemborosan sumber daya. Contohnya dengan mekanisme compliance review, proyek yang tidak sesuai dengan arsitektur enterprise dapat dihentikan lebih awal. Yang ketujuh, pemakaian artefak standar. TOGAF menyediakan template standar untuk dokumen seperti architecture vision, business case, dan implementation plan. Ini dapat mengurangi waktu pembuatan dokumen dari nol dan memastikan konsistensi. Yang kolaborasi antar stakeholder. ADM menekankan komunikasi dan kolaborasi antara tim bisnis, TI, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ke-9, penggunaan tools otomatisasi. ADM dapat didukung dengan tools seperti EA, Enterprise Architecture, tools contohnya seperti Spark EA, Archimate untuk otomatisasi pembuatan diagram, pelacakan perubahan, dan manajemen repository. Yang terakhir, evaluasi kinerja arsitektur compliance review. Sini mengurangi kemungkinan kegagalan proyek karena ketidaksesuaian dengan arsitektur yang telah dirancang. Kesimpulannya, efisiensi TOGAF ADM dicapai melalui pendekatan yang terstruktur namun fleksibel, penggunaan kembali aset kolaborasi efektif, dan governance yang kuat. Dengan memanfaatkan poin-poin di atas,
Organisasi dapat mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya dalam pengembangan arsitektur enterprise. Selanjutnya ada efisiensi TOGAF Zachman. Pertama, klasifikasi yang jelas. Zachman Framework menyediakan matriks 6x6 atau bisa kita jabarkan what, how, where, who, when, why, scope, business model, system model, technology model, detailed representation, functioning enterprise yang membantu mengorganisir artefak arsitektur secara sistematis. Ini bisa meminimalkan konflik dan redundansi dalam dokumen arsitektur, sehingga tim dapat dengan cepat menemukan dan menggunakan komponen yang relevan. Kedua, pemetaan perspektif stakeholder kolom dalam Zachman. Zachman secara eksplisit mengidentifikasi perspektif berbeda, misalnya pemilik bisnis, arsitek, pengembang, untuk setiap lapangan arsitektur. TOGAF PDM dapat mengadopsi pendekatan ini untuk memastikan bahwa setiap fase, misalnya bisnis arsitektur, teknologi arsitektur, melibatkan stakeholder yang tepat mengurangi risiko miskomunikasi. Yang ketiga, reuse aset melalui standarisasi, Zachman Squad, dan TOGAF Repository. Zachman mendorong definisi entitas seperti data, proses yang konsisten di seluruh organisasi. Yang keempat, deteksi gap lebih cepat. Setiap sel dalam Zachman menjawab pertanyaan spesifik, what, how, where, dan lain-lain, memudahkan identifikasi setelah arsitektur. Efisiensinya TOGAF dapat menggunakan ini dalam fase gap analysis, misalnya di fase B, C, D untuk mempercepat identifikasi ketidaksesuaian. Yang kelima, alignment bisnis TI, Zachman, Y, dan TOGAF Business Architecture. Penjelasan kolom Y dalam Zachman berfokus pada motivasi bisnis yang sejalan dengan fase bisnis arsitektur di TOGAF. 6. Skalabilitas modular. Zachman's layer approach. Zachman membagi arsitektur ke dalam lapisan skop, bisnis model, dan lain-lain. Mirip dengan fase-fase TOGAF. Efisiensi organisasi dapat mengembangkan arsitektur perlapisan secara modular sesuai kebutuhan tanpa harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Selanjutnya, ketujuh, governance yang terstruktur. Zachman menekankan aturan atau rules untuk konsistensi antar sel, sementara TOGAF memiliki arsitektur governance. Yang ke-8, visualisasi yang lebih baik. Zachman Matrix sebagai alat komunikasi. Matrix Zachman menyediakan visualisasi intuitif untuk hubungan antar komponen arsitektur. Yang ke-9, integrasi dengan tools AI Zachman taksonomi untuk katalogisasi. Penjelasan, klasifikasi Zachman memudahkan penggunaan tools EA seperti Sparks EA atau IBM Regional. Terakhir, yang ke-10, fokus pada detail implementasi. Penjelasan lapisan terbawah Zachman, functioning enterprise berfokus pada implementasi nyata yang sejalan dengan fase implementation governance di TOGAF. Kesimpulannya, dengan menggabungkan struktur klasifikasi Zachman dan proses iteratif TOGAF ADN, organisasi dapat mencapai efisiensi dalam konsistensi dokumentasi, kolaborasi stakeholder, reuse aset, deteksi lebih awal, governance yang terpadu. Dan selanjutnya ada efisiensi TOGAF FEOP. Yang pertama ada standarisasi arsitektur pemerintah. FEOP menyediakan template khusus sektor publik, sementara TOGAF memberikan metodologi pengembangan. Efisiensi ini meminimalkan duplikasi kerja dengan mengadopsi best practice yang sudah disesuaikan untuk kebutuhan pemerintah. Alignment dengan regulasi publik. FEOP dirancang untuk memenuhi compliance regulasi pemerintah, misalnya buku tata kelola TI. Efisiensi ini TOGAF yang diadaptasi dengan FEOP
otomatis mengakomodasi kebutuhan hukum, mengurangi risiko ketidakpatuhan. Ketiga, reference model terintegrasi. PF menyediakan reference model PRM, DRM, SRM yang bisa langsung dipetakan ke fase toggle. Misalnya base C or D. Yang keempat, fokus pada interoperabilitas. PF menekankan interoperabilitas antar instansi pemerintah melalui standar data dan layanan. Yang kelima, pembagian tanggung jawab yang jelas. PF mendefinisikan peran khusus, misalnya CEO federal yang dapat diintegrasikan dengan governance logo. 6. Pendekatan segmentasi. PF membagi arsitektur ke dalam segmen, misalnya bagian kesehatan, keamanan nasional. Yang ketujuh, reuse aset pemerintah. PF mendorong penggunaan kembali solusi TI yang sudah ada di instansi lain. 8. Siklus hidup terkelola. PF menyediakan capital planning and investment control yang selaras dengan fase migration planning program. Yang kesembilan, kolaborasi antar lembaga. PF memfasilitasi kolaborasi melalui communities of interest. Yang ke-10, metrik kinerja terukur. PF mengintegrasikan performance reference model PRM untuk mengukur dampak bisnis. Kesimpulannya, integrasi TOGAF PF menawarkan efisiensi melalui kepatuhan regulasi otomatis, pemanfaatan model referensi pemerintah, interoperabilitas bawaan, penghematan anggaran via reuse solusi. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya, integrasi TOGAF dengan Jakman Framework dan PF ciptakan pendekatan arsitektur enterprise yang holistik dan efisien. Jakman memberikan struktur klasifikasi yang jelas untuk pengorganisasian dampak, sementara PF menyediakan model referensi khusus sektor publik. TOGAF sebagai metodologi inti memadukan kekuatan keduanya dengan pendekatan iteratifnya, memungkinkan reuse aset, deteksi gap, lebih cepat, governance terpadu, dan compliance regulasi otomatis. Sinergi ini menghasilkan pengembangan arsitektur yang lebih cepat, hemat biaya, dan sesuai kebutuhan baik di lingkungan pemerintah maupun korporasi, dengan tetap menjaga alignment antara bisnis dan TI. Kombinasi ketiganya merupakan solusi optimal untuk organisasi yang menghadapi kompleksitas arsitektur skala besar. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.